Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, para jamaah yang kami muliakan, hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam kajian kitab Arifur Rahman di Tafsirul Quran. Kita berharap semoga aktivitas ini dapat membimbing kita dapat mengamalkan ajaran agama dengan baik dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab manusia. Ini dikaji dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Pada siapa firman-Nya? Lil malaikati, kepada para malaikat. Apa kata firman Tuhan? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah kau menciptakan di bumi man yufsidu fiha, makhluk yang akan merusak di dalamnya, wa yasfikud dima'a, dan menumpahkan darah, wa nahnu, padahal kami, nusabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu laka, dan mengkuduskan kamu. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu semua tidak mengetahui. Di sini Allah SWT menginformasikan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan khalifah di muka bumi. Yang maksud sini adalah Adam alaihissalam. Para malaikat menyampaikan pernyataan dengan nada protes. Wahai Allah, akankah kau ciptakan di bumi seorang yang akan merusak di dalamnya dan menumpahkan darah? Pernyataan ini dari para malaikat ini sepertinya mengandung nada protes gitu. Nah, disinilah bisa difahami bahwa sebelum Nabiullah Adam alaihissalam itu sudah ada makhluk hidup di bumi. Makhluk ini makhluk yang bila adab, kalau disingkatnya makhluk biadab, yang aktivitasnya adalah menumpahkan darah di muka bumi dan merusak di muka bumi. Maka para malaikat mengira bahwa
khalifah pengganti, arti dasarnya. Khalifah itu pengganti. Pengganti makhluk yang wa annahum in kharadu, yang sudah punah itu adalah makhluk seperti itu juga. Maka mereka menyampaikan demikian. Wahai Allah, apakah Engkau ciptakan di bumi seorang yang akan menumpahkan darah dan merusak di dalamnya, di atasnya? Maka Allah jawab pada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya bahwa khalifah atau makhluk pengganti ini yang diciptakan ini, yakni Adam alaihissalam, adalah makhluk yang beradab, makhluk yang berperangai tinggi, berbeda dengan makhluk yang sebelumnya. Dalam hal apa bedanya? Fil akhlak was sajaya, dalam akhlak dan perangainya berbeda. Yang ini adalah manusia yang berakhlak, berbudaya, dan memiliki perangai yang luhur. Ya, jadi ini kalimat-kalimat yang bisa terfahami dari ayat tadi. Kalau kita melihat para ahli tafsir, sebagian mereka juga menyatakan demikian, bahwa sebelum Adam itu sudah ada makhluk yang biadab, yang selalu merusak, menumpahkan darah. Wa annahum min khuradu, karena mereka selalu merusak, menumpahkan darah, kemudian mereka punah. Makhluk itu punah. Maka Allah menggantinya dengan makhluk yang baru, yang namanya manusia sebagai manusia pertama, yaitu Nabi Adam, dengan perangai yang luhur, dengan akhlak yang luhur, memiliki suatu kemuliaan dibandingkan dengan makhluk sebelumnya. Ini arti khalifah yang pertama. Nah, dari sini maka kemungkinan fosil-fosil yang ditemukan oleh para ilmuwan sekian juta tahun yang lalu, kemungkinan itu fosil-fosil ya, makhluk yang biadab tadi, makhluk yang selalu merusak dan menumpahkan darah. Kemungkinan ya. Karena ada ditemukan fosil sekian juta tahun, kemungkinan ini. Jadi memang sebelum Adam sudah ada makhluk hidup, tetapi mereka itu makhluk yang bila adab, perangainya buruk, merusak dan menumpahkan darah. Wa annahum in kharadu, sehingga mereka punah. Nah, makhluk manusia sekarang pun kalau kerjaan di bumi ini merusak, menumpahkan darah, bakal punah juga. Kalau misalnya saya ambil contoh, ya, makhluk manusia di dunia ini menggunakan senjata-senjata yang berbahaya, senjata nuklir semua digunakan misalnya, punah kita. Sama. Jadi kepunahan itu karena merusak. Maka tegasan Al-Quran, zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liziqhum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat, di laut, dan pencemaran udara. Bima kasabat aydin nas, karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Disebabkan oleh manusia sendiri. Apa? Liziqhum ba'dul ladzi amilu, supaya mereka merasakan sebagian dari amal perbuatan mereka. Ya, la'allahum yarji'un, semoga ya agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi jelas. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiq ba'dul ladzi amilu. Liyudhiquhum ba'dul ladzi amilu. Ya. La'allahum yarji'un. Supaya mereka merasakan akibat dari perbuatan-perbuatan tangan mereka. Agar supaya mereka kembali pada jalan yang benar. Dalam arti apa? Tidak merusak. Tapi alam ini justru menjaga kelestarian. Ya, menjaga keseimbangan alam. Menjaga
kelestarian kehidupan makhluk. Itu tugas manusia. Nah, ini pemahaman pertama tentang arti khalifah. Mengapa dipahami seperti ini? Karena tidak mungkin malaikat akan menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti itu. Dari mana mereka tahu? Kalau belum ada makhluk sebelumnya. Nah, jadi malaikat menyampaikan itu difahami karena sudah melihat makhluk sebelumnya yang menumpahkan darah dan mufsiduna fil ard. Dipahami sebagai pemahaman khalifah tadi. Pemahaman yang kedua, khalifah berarti wakil. Maksudnya Allah menciptakan Adam alaihissalam dan keturunannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk melaksanakan syariatnya. Hanya manusia yang mampu mengerjakan tugas sebagai khalifah. Ya, jadi manusia ditugaskan ya, menjadi khalifah di muka bumi. Apa? Khalifatun anni fi tanfizi ahkami. Wakilku, kata Tuhan, untuk melaksanakan hukum-hukumku. Jadi untuk melaksanakan syariat Allah. Memang hanya manusia yang mampu, selain manusia nggak bisa. Maka amar itu ditawarkan kepada gunung, pada laut. Fa'abaina an yahmilna, semua menolak amanat itu. Dan kemudian disanggupi oleh manusia. Karena memang hanya manusia yang mampu melaksanakan amanat itu. Nah, pengertian seperti khalifah seperti ini misalnya disebutkan dalam Al-Quran di ayat lain. Ya Dawudu, inna khalaqnaka khalifatan fil ardi. Wahai Dawud, Nabi Dawud maksudnya di sini, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu seorang khalifah fil ardi, di bumi. Fahkum bainan nasi, maka hukumilah di antara manusia bil haqqi, dengan kebenaran. Nah, beliau dijadikan khalifah di muka bumi Nabi Dawud ini dengan pesan Allah supaya menegakkan hukum di antara manusia bil haqqi, dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Al-hawa di sini adalah hawa nafsu. Yang innan nafsa la ammaratun bisu. Al-hawa. Innan nafsa la ammaratun bisu'in. Yaitu hawa nafsu yang menyesatkan manusia. Ya. Yang mengakibatkan manusia terjerembab dalam kehinaan hawa nafsu itu. Fayudillaka an sabilillah, maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau kamu mengikuti nafsu itu, hawa nafsu itu, kamu akan sesat dari jalan Allah. Jadi di sini jelas sekali bahwa Nabi Daud tugaskan sebagai khalifah untuk melaksanakan tadi litanfidzi ahkamillahi, litanfidzi syariati, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah yang adil dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Innal ladzina yadilluna, sunya orang-orang yang sesat an sabilillah, dari jalan Allah, lahum, bagi mereka disediakan azabun, azab syadidun, yang sangat berat. Bima nasu yaumal hisab, karena disebabkan mereka selalu lupa pada hari perhitungan, hari hisab. Kalau orang lupa hari hisab, akhirnya dia perbuatannya seenaknya di muka bumi, di dunia. Akhirnya dia mendapat azab dari Allah. Ini disebutkan dalam surat Shad, surat 38 ayat 26. Jadi inilah pemahaman yang kita sebut kedua tadi. Sebagai ya, makhluk yang ditugasi oleh Allah amanah untuk melaksanakan syariatnya di muka bumi.
Karena hanya manusia yang mampu melaksanakan amanah itu, makhluk lain tidak. Nah, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing para malaikat supaya mereka menyadari bahwa Adam yang diciptakan Allah itu adalah makhluk yang sempurna, yang baik, makhluk yang berpengetahuan. Maka ditegaskan di ayat berikutnya, wa'allama Adamal asma'a. Wa'allama, dan mengajarkan Allah Adam kepada Adam al-asma'a, berbagai macam nama benda-benda alam dengan segala fungsinya. Apa fungsi matahari, fungsi bulan, bintang-bintang, planet, gunung, hutan, semua dijelaskan, diajarkan Allah pada Adam dengan segala fungsinya. Setelah Adam memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat luas dari Allah SWT tentang benda-benda alam tadi, thumma araduhum alal malaikah. Kemudian Allah isyaratkan pada malaikat. Tanyakan pada para malaikat. Ya, diisyaratkan pada malaikat. Ambi'uni, kata Tuhan. Ambi'uni, beritahu aku. Bi asma'i haula, dengan nama-nama semua benda-benda alam ini. Demikian juga fungsinya. In kuntum shadiqin, jika engkau memang orang yang benar. Di sini Allah menyadarkan para malaikat dengan cara yang sangat bijak, dengan cara yang sangat luhur. Dengan cara apa? Allah memberitahu malaikat dulu bahwa Adam ini makhluk yang layak mendapatkan titel sebagai khalifah karena dia memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Pasti ilmunya itu adalah dari Allah SWT. Maka Allah katakan kepada malaikat, coba beritahu aku, kata Tuhan, nama-nama semua benda-benda alam ini dan fungsinya. Jika kamu orang yang benar. Bagaimana jawab para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka semua mengatakan qalu, mereka mengatakan subhanaka, Maha suci Engkau Allah. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Jadi manusia, makhluk manapun tidak punya pengetahuan kecuali yang diajarkan Allah. Kita bisa mengatakan saya sekolah kok, saya kuliah kok, saya mengaji kok. Betul, itu hanya syariatnya. Hakikatnya ilmu dari Allah semua. Guru-guru kita bisa mengajar kita ilmu. Dari mana dia? Dari gurunya lagi, gurunya lagi. Semua dari Allah. Tidak ada pengetahuan selain dari Allah. Jadi sumber pengetahuan itu semua dari Allah. Maaf, bukan cuma ilmu agama, termasuk sains dan teknologi, ilmu-ilmu lain yang luas semuanya berasal dari Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada pengetahuan baik sains, teknologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah kau ajarkan pada kami. Jadi semua bersumber dari Allah. Maka tidak layak kita menolak ilmu. Ya, penemuan-penemuan para ilmuwan itu ya bermanfaat. Ya, kita harus terima meskipun menerimanya dengan cara yang kritis, tidak langsung menerima begitu saja. Dengan cerdas, ya, dengan cara yang baik. Jadi semua ilmu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalimat ini. Saya ulangi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau wahai Allah, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah Kau ajarkan pada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Ini pernyataan para malaikat. Dan ini juga hakikat dari semua makhluk. Kita punya pengetahuan semua dari Allah. Ilmuwan-ilmuwan yang kita kenal banyak. Dari berbagai bangsa ilmuwan. Semua dari Allah. Misalnya yang menemukan ya teori tentang panas, yang menemukan listrik, yang menemukan mesin uap, ya, yang menemukan mesin letup, yang menemukan mesin turbo, mesin Z, semua itu adalah dari Allah. Pengetahuan yang sangat luas. Sekarang lihat perguruan tinggi, semua terus berkembang cabang-cabang universitasnya, jurusannya terus berkembang, luar biasa. Ya. Anda lihat misalnya coba di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, di ITS, semua universitas termasuk di luar negeri itu cabang-cabang ilmunya semakin bertambah terus. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya berasal dari Allah. Nah, setelah malaikat dibimbing oleh Allah, ya, dan ditanyakan pada mereka tentang fungsi dari benda-benda alam, maka mereka jawab nggak bisa, nggak mengerti Allah. Aku nggak ada pengetahuan itu kecuali yang datang dari Engkau. Semua ilmu yang dimiliki manusia dan makhluk lain berasal dari Allah SWT yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Manusia yang dikaruniai ilmu pengetahuan, manusia yang dikaruniai ilmu pengetahuan yang luas, hendaknya memanfaatkan ilmu itu bagi kemaslahatan semua makhluk. Bahkan tujuan mencari ilmu, salah satunya menurut Imam Al-Ghazali, adalah tujuannya untuk melestarikan kehidupan alam semesta. Itu salah satu tujuan cari ilmu menurut salah satu ya, menurut Imam Al-Ghazali. Jadi penting sekali. Dalam perkembangan selanjutnya ilmu pengetahuan berkembang menjadi sains dan teknologi. Siapapun yang menguasai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi akan menjadi khalifah dan penguasa di bumi. Sekarang itu, di mana bangsa menguasai sains dan teknologi, ilmu-ilmu yang macam-macam itu, dia akan menguasai dunia. Bahkan maaf, orang ditentukan nanti kita ini kedudukannya dari ilmu kita. Sama-sama manusia, lahir dalam kondisi fitrah. Tergantung nanti dia berilmu, kalau dia berilmu kedudukannya tinggi. Maka Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan berilmu dalam tingkatan berapa derajat di atas manusia biasa. Jadi yang menentukan kita itu nanti ilmu. Ini juga ditegaskan malaikat supaya menyadari bahwa Adam ini makhluk yang berilmu. Nah, dalam kenyataan yang tidak terbantahkan, kita jumpai negara-negara menguasai sains dan teknologi akan menguasai dunia. Ya. Kenapa? Dengan sains teknologi itu dia bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Di masa yang lalu, bagaimana kejayaan BBM? Sehingga negara-negara yang tadinya tandus padang pasir menjadi negara maju. Karena ada kekayaan BBM. Minyak, oli, bensin. Lihat negara-negara Timur Tengah, maju sekali. Di masa depan, bukan itu lagi.
Nikel. Ya. Biji nikel ini yang akan, mana negara menguasai biji nikel terbanyak, dia akan unggul. Dan banyak lagi nanti kekayaan-kekayaan alam itu. Ya, dalam bumi negara-negara kita banyak kekayaan. Nah, dengan sains dan teknologi itu bisa dimanfaatkan. Kalau nggak ada pengetahuan, nggak bisa. Dia tetap terpendam dalam bumi. Ya, lihat itu di Papua itu, misalnya. Pertambangan emas itu. Ya. Orang lain yang mengambil karena memang dia punya kemampuan. Nah, jadi inilah pentingnya sains dan teknologi dalam yang kita sebut bahwa mereka yang menguasai sains dan teknologi di masa depan akan menguasai dunia. Nah, maka setelah malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan dari Allah SWT tentang benda-benda alam tadi, selanjutnya Allah mengisyaratkan pada Adam alaihissalam agar menjelaskan berbagai nama dan fungsi dari benda-benda alam tersebut. Jadi akhirnya supaya malaikat sadar bahwa Adam ini memiliki ilmu yang sangat tinggi dan akan menentukan kedudukannya, maka Allah perintahkan kepada Adam untuk menjelaskan kepada malaikat tentang benda-benda alam ini dengan segala fungsinya. Adam alaihissalam yang telah dibekali ilmu pengetahuan oleh Allah SWT menjelaskan pada para malaikat tentang nama dan fungsi benda-benda alam tersebut secara keseluruhan. Adam menjelaskan semua itu. Ini fungsinya ini namanya ini, fungsinya ini. Oh. Dijelaskan semua oleh Adam kepada para malaikat sesuai dengan ilmu yang Allah berikan pada Adam, yang tidak diberikan pada para malaikat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lam. Dia mengetahui segala sesuatu ya kamu tidak tahu. Bahkan Allah mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang batin, yang tersembunyi. Jelaskan ayat selanjutnya di Al-Baqarah tadi, ayat 33-nya. Qala ya Adamu ambihum. Qala Tuhan berfirman, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritahu mereka. Ceritakan pada mereka. Beritakan pada mereka malaikat. Biasma'ihim, dengan nama-nama benda alam ini. Falamma amba'ahum, maka tatkala Adam menjelaskan pada mereka, menginformasikan pada malaikat, biasma'ihim, dengan nama benda-benda alam ini dan segala fungsinya. Ya, jadi kalau orang tahu benda, dia tahu fungsinya. Saya ambil contoh, misalnya kita tahu busi, fungsinya kita tahu. Bensin itu fungsinya. Klaher fungsinya apa? Semua dengan fungsinya. Biasma'ihim. Qala, Allah berfirman pada para malaikat, alam aqul lakum, tidakkah aku sampaikan, berkata padamu, inni a'lamu, sungguhnya aku maha mengetahui ghaibas samawati, kegaiban langit, wal ardi, dan bumi. Ya Allah tegaskan kepada mereka, aku mengetahui segala kegaiban di langit dan bumi yang tidak diketahui manusia, yang tidak diketahui oleh para malaikat. Banyak hal yang gaib yang malaikat enggak tahu, manusia enggak tahu, bahkan Nabi pun enggak tahu. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku maha mengetahui segala apa yang ada di langit, kegaiban langit dan bumi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui, kata Tuhan, ma tubduna, apa yang kamu lahirkan, apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu perlihatkan, wa ma kuntum taktumun, dan segala apa yang kamu sembunyikan. Ya.
Yang kamu nampakkan, kita nampakkan Allah tahu semua. Yang kita sembunyikan Allah Maha mengetahui semua. Nah, pernyataan Allah SWT para malaikat. Nah, ini Al-Baqarah ya, ayat 33. Adam dan keturunannya atau manusia, disebut manusia, Adam dan Bani Adam, keturunan Adam manusia, sebagai makhluk sempurna yang menguasai ilmu pengetahuan. Sangat layak menjadi khalifah di muka bumi. Dan hal itu sangat disadari oleh para malaikat. Malaikat menyadari bahwa itulah ketentuan Allah, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, diserai tugas sebagai khalifah, malaikat akhirnya menyadari. Setelah terjadi dialog di atas tadi, ada dialog antara Allah dengan malaikat. Ya, dialog di atas antara Allah SWT, ya, malaikat dan Adam. 3. Allah penciptanya, Adam sebagai manusia, dan malaikat. Ada dialog bertiga tadi. Maka malaikat semakin sadar, ya, bahwa semua itu adalah ketentuan dan semua pengetahuan berasal dari Allah SWT. Dengan akal dan kalbu yang dimiliki manusia, pada perkembangan selanjutnya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menemukan penemuan-penemuan baru dalam berbagai bidang. Penemuan-penemuan baru, al-mukhtara'at disebut, dalam berbagai bidang kajian seperti sains, teknologi, ilmu sosial, humaniora, dan berbagai cabang ilmu yang sangat banyak. Berkembang sedemikian rupa. Ya. Penemuan-penemuan yang baru dijumpai terus silih berganti. Perkembangan sains, teknologi, dan berbagai disiplin ilmu lain yang dikembangkan manusia mengantarkan kemajuan-kemajuan dunia dan terus berkembang. Kemajuan itu karena adanya sains dan teknologi. Kalau nggak ada, nggak bisa. Saya ambil contoh, hewan itu makhluk hidup. Bahkan banyak fisiknya lebih besar dari manusia. Ya. Kemudian kekuatan tubuhnya lebih kuat dari manusia. Bahkan banyak umurnya lebih panjang dari manusia. Tapi nggak bisa dia, ya, mengelola bumi. Nggak bisa dia mengembangkan kemajuan-kemajuan di dunia. Hewannya begitu aja. Siklusnya begitu. Lahir, kemudian makan, minum, kemudian sudah dewasa, kawin, kemudian punya anak, mati. Itu. Siklus hewan begitu. Kambing, sapi, domba, gajah, kuda Nil, dilahirkan dari ibu oleh induknya, dibesarkan, makan, minum, udah dewasa, dia kemudian kawin, ya. Lalu punya anak lagi sebagai pelanjut keturunan, terus kemudian mati. Selalu begitu. Tidak ada perkembangan dunia. Tapi dengan adanya manusia karena memiliki akal, pikiran, dan kalbu, membuat kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Kita jumpai sekarang, lihat. Handphone itu belum terbayangkan 15 tahun yang lalu. Ya, sekarang. Dulu saya beli handphone mahal sekali pertama kali ada. Sangat mahal. Sekarang semua orang, anak kecil punya 2-3 ini. Kendaraan dulu, ya, masa anak-anak saya, sepeda atau naik delman. Motor itu masih jarang dulu. Satu kampung hanya ada 2 motor, itu disebut orang paling kaya di situ. Motor. Tapi sekarang, jadi itulah kemajuan-kemajuan yang berkembang oleh adanya sains dan teknologi yang dikembangkan manusia.
Setelah para malaikat mengakui keunggulan Adam alaihissalam dengan penuh kesadaran, dengan ilmunya yang tinggi diberikan oleh Allah, maka Allah perintahkan pada para malaikat agar bersujud pada Adam dalam rangka menghormati kepadanya, bukan sujud untuk beribadah. Namanya as-sujudu li ta'zim, untuk menghormat Adam, bukan untuk ibadah atau untuk menyembah, bukan. As-sujud lil ibadah hanya untuk Allah. Sujud untuk ibadah, menyembah hanya Allah. Tapi kalau sujud untuk penghormatan bisa. Ya, misalnya orang juga menghormati kepada ibunya, ya, ada sekarang kan jumpai orang sungkem. Bisa, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu sujud dalam arti menyembah atau beribadah hanya kepada Allah. Nah ini, ya, maka malaikat diperintahkan sujud pada Adam ini sujud li ta'zim, untuk memuliakan Adam. Karena apa? Ilmunya tadi, ilmunya sangat luar biasa, ya. Maka disebutkan dalam firman-Nya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaikati, pada para malaikat, usjudu, sujudlah kamu sekalian, dalam arti menghormat, li Adama, pada Adam, fasajadu, maka mereka semua bersujud, illa iblisa, kecuali iblis. Semuanya bersujud, malaikat itu kepada Adam dalam arti menghormat, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa dia? Aba, dia enggan bersujud. Wastakbaru, dan angkuh, sombong, takabur. Wa kan minal kafirin, maka iblis ini menjadi makhluk yang kafir. Bukan karena dia nggak percaya pada Tuhan, bukan. Dia nggak taat. Nggak taat pada perintah Allah. Ya, inilah, maka dia menjadi kafir. Itu di Al-Quran Al-Baqarah ayat 34-nya. Nah, sekarang kita ingin kembangkan lebih jauh tentang makhluk-makhluk tadi. Ada manusia, ada malaikat, ada iblis, ada jin. Nah, kita lihat dulu dari asal mulanya makhluk itu. Manusia diciptakan dari tanah. Min turab. Khalaqahu min turabin. Dari tanah manusia. Ya. Dari tanah, kemudian berikutnya dari sel yang renik. Kemudian malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nurin. Diciptakannya malaikat itu dari cahaya. Itu hadis riwayat Imam Muslim nomor 7687. Malaikat dari cahaya, manusia dari tanah. Kemudian jin dari apa? Dari api. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin dari nyala api. Nah, jadi ada 3 asal mula kejadian. Dari tanah, wujudnya nanti manusia. Dari cahaya, nur, wujudnya malaikat. Dari api, wujudnya adalah jin. Kenapa kemudian iblis? Nah, iblis ini adalah jin yang membangkang tadi. Menjadi iblis. Jadi berarti dia dari api juga asal mulanya. Iblis itu. Ya. Maka tegaskan ini mengenai jin. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam dalam arti menghormat, fasajadu, maka mereka sujud menghormati Adam, illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis itu?
kana minal jinni. Dia ini berasal dari bangsa jin, fa fasaqa an amri rabbih, yang kemudian dia fasik menentang terhadap perintah Tuhannya. Afatattakhidunahu, apakah kalian menjadikan dia wa dzurriyyatahu dan keturunannya auliya sebagai pemimpinmu min duni, selain dari aku, kata Tuhan. Wa hum lakum adu, padahal mereka itu, iblis itu adalah bagi kamu musuh. Ya, jadi ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Jadi iblis itu berasal dari jin yang membangkang pada Allah. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu, manusia dari tanah, kemudian malaikat dari cahaya, jin dari api, iblis juga dari jin, berarti dari api. Bagaimana dengan setan? Setan itu pada saat dia beraktivitas menjerumuskan manusia disebut setan. Bisa wujudnya iblis, setan itu bisa wujudnya manusia. Manusia pun kalau dia itu menjerumuskan temannya, menjerumuskan orang lain, disebut setan juga di Quran. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Itu bisa menjadi setan. Jadi setan itu adalah aktivitinya. Ya, kalau makhluk itu punya aktivitas menjerumuskan orang lain dari jalan Allah, dia disebut setan. Baik dia manusia maupun dia disebut iblis maupun jin. Nah, sedangkan jin itu seperti manusia ditugaskan. Ya, sebagai manusia, maka ada jin yang beriman, ada jin yang juga yang tidak beriman. Nah, kemudian kenapa itu iblis nggak mau tunduk pada Adam? Karena keangkuhan. Maka keangkuhan ini berbahaya sekali. Jangan sampai. Ya, Allah berfirman, qala ya iblisu ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu bil yadayya. Wahai iblis, kata Tuhan, apa yang mencegah kamu ya untuk sujud kepada Adam ketika aku ciptakan kamu dengan kedua tanganku? Istakbarta, apakah kamu sombong, angkuh, congkak? Am kunta minal alin, apakah kamu termasuk orang-orang yang merasa tinggi kedudukan? Qala, apa jawab iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam, Allah kata dia. Kenapa? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, kamu ciptakan Adam dari tanah. Jadi dia mengatakan api lebih mulia dari tanah. Ini yang membuat dia jadi makhluk kafir. Karena tidak taat atas perintah Allah supaya menghormat Adam. Nah, ketidaktaatan ini membuat orang itu, makhluk itu kafir pada Allah SWT. Para pemirsa, para jamaah yang kami cintai, maka dari semua itu kita masuki pada ikhtisar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dan keturunannya sebagai khalifah di muka bumi. Adam dan keturunannya sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebagai khalifah manusia dilengkapi dengan akal, fikir, dan kalbu. 3 potensi yang tidak dimiliki makhluk lain. Ya, 3 potensi. Akal, fikiran, kalbu. Ini luar biasa ini, karunia Allah kepada manusia. Yang itu semua dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Mereka yang menguasai ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi akan menjadi bangsa yang maju dan menguasai dunia. Itu manusia yang menguasai dunia, itu orang yang punya pengetahuan. Meskipun manusia memiliki keutamaan dengan ilmunya dibandingkan dengan makhluk lain, diamanahkan, diarahkan oleh Al-Quran, oleh Allah SWT, agar tetap bersikap rendah hati dan tidak bersikap angkuh atau congkak. Jadi tetap kita diarahkan merendah hati, tawaddu, ya, nggak boleh sombong, nggak boleh congkak. Para jamaah sekalian, inilah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.